Indonesia ini nggak kekurangan simbol. Ya nggak sih? Indonesia itu ada kekurangan simbol, tapi ya kita kekurangan cerita yang disepakati gitu loh. Itu doang yang kurang dari kita. Ya seandainya tuh kita punya satu kesepakatan narasi yang kita kita yakini secara kolektif, harusnya itu kan akan ngedrive kita akan lebih berbuat sesuatu nggak sih? Ya misalkan kita sebut Indonesia ini paru-paru dunia boleh, ya udah berarti. Nah itu nanti aku masuk tuh. Berarti ya paru-paru dunia. lakukan gitu jadi paru-paru dunia atau narasi adalah Indonesia emas. Ya ayo gitu. Oke, selamat malam semuanya rakyat sipil sekalian. Baju masih sama. Jumpa lagi dengan kami di bapak-bapaknya gimana? Bukan basa-basi. Dan seperti biasa kita akan membahas hal yang umumnya jadi overthinkingnya bapak-bapak, tapi mentok di pikiran karena bapak-bapak itu jarang bercerita. Jadi ceritanya di sini aja bareng kita gitu. Oke, kita masih lanjutan dari episode sebelumnya ya, yaitu adalah Indonesia itu nggak kurang budaya, tapi Indonesia itu mulai kekurangan narasi kebangsaan bangsa kita gitu. Dimana kita udah banyak ngomong di episode yang pertama. Jadi tentunya openingnya nggak perlu lagi karena itu udah di episode yang sebelumnya gitu kan. Jadi kita langsung masuk apa yang pengen kita bicarain lah ya. Tapi mungkin kalau biar dapat konteksnya nih buat penonton baru itu nonton deh di episode sebelumnya ya. Gitu ya. Oke. Kita lanjut obrolan kita yang di episode pertama. Jadi yang pengen kita obrolin sekarang tuh gini nih, Pak Bewok sama Pak Eng. Kita tuh sering banget dengar narasi, tapi narasinya yang sangat jadi masalah buat saya dan buat aku itu adalah narasi itu ke dalam gitu loh. Ke dalam. Kita negara besar, itu selalu diomongin ke dalam gitu, bukan digaungkan keluar gitu kan. Maksudnya besarnya apa gitu kan. Ya, yang kita lihat padahal kayaknya dunia tidak melihat seperti itu deh gitu kan. Mungkin bisa jadi gitu kan. Cuma keresahanku adalah di situ gitu kan. Jadi kita ya sekali lagi kita sering banget dengar Indonesia negara besar, tapi yang jadi pertanyaan itu kita besar menurut siapa gitu, atau kita besar berdasarkan apa, itu yang paling penting gitu kan. Dan yang lebih penting lagi yang mungkin teman-teman sering dengar juga gitu di beberapa podcast gitu kan, ya kalau Indonesia ini hilang besok itu dunia kehilangan apa gitu kan. Kalau negara besar harusnya dunia akan merasa kehilangan gitu kan ya. Sekarang kita harus pikirkan orang tuh akan kehilangan kita kalau apa gitu loh. Nah sayangnya ini terkait dengan narasi bangsa kita ini yang maksudnya kita ada kekurangan narasi kolektif kita gitu. Ambillah contoh misalnya paling gampang lah ya, Cina ada teman-teman tahu nggak ya gitu kan. Ya Cina itu kan punya national rejuvenation. Kalau teman-teman boleh cari juga national rejuvenation dari Cina. Jadi kan Cina itu punya satu narasi kolektif gitu loh, yang dia tuh benar-benar sangat jelas itu tadi si national rejuvenation, di mana itu adalah kembalinya atau kembangkitan kembali peradaban Cina gitu loh. Jadi narasi ini sepemahamanku ya, itu tuh lahir dari satu luka historis. Jadi apa sih? Mereka itu kan pernah mengalami kayak yang sering disebut sebagai century of humiliation. Jadi kayak mereka tuh merasa dipermalukan gitu kan, terus tertinggal dari bangsa-bangsa barat gitu kan. Dan makanya itu pembangunan ekonominya gitu kan ya akhirnya menjadi ya kalau teman-teman lihat sekarang pembangunan ekonominya benar-benar apa yang bilang itu kalimatnya mengerikan, kayak besar fantastis ya, amazing dengan kontrol negara yang tepat gitu kan. Terus juga investasi besar di ya sains dan teknologi tentunya gitu kan. Dan semua itu diwujudkan gitu ke publik gitu loh sebagai bagian dari suatu narasi besar, suatu cerita besar gitu kan. Kalau ya kita ini sedang untuk orang Cina, maksudnya kita orang Cina, kalau saya turun orang Cina itu kan kita ini sedang mengembalikan posisi Cina sebagai pusat peradaban dunia gitu. Lah yang mereka sering sebut gitu kan. Nah itulah sebabnya kalau dari pemahamanku, dari apa yang kita pelajari, akhirnya warganya, nah ini kembali ke narasi itu, ketika narasi itu kuat, masyarakatnya itu akan rela untuk mempertahankan itu gitu. Jadinya dengan narasi itu tadi, akhirnya masyarakat itu rela menerima dengan pembatasan gitu kan, pembatasan kebebasan individu gitu kan, bukan karena mereka lemah, bukan karena mereka tidak pintar gitu kan, tapi mereka itu percaya mereka itu sedang terlibat gitu, terlibat dalam suatu proyek sejarah. Intinya seperti itu. Nah, itu loh kuatnya suatu narasi itu kan. Seperti kita udah sebut di episode pertama,
narasi itu yang penting diyakinin gitu loh. Diyakinin, yes. Iya kan? Yes. Nah, itu yang kita sedang kekurangan itu. Bahkan ya kalau kita kaitkan dengan episode pertama, narasi itu ketika narasi itu diceritakan itu bahkan bagusnya dari kecil gitu loh. Nggak mentok dari nggak mentok dari pidato presiden gitu kan, nggak mentok dari omongan-omongan mungkin orang-orang penting gitu kan. Tapi kita nih sebagai bapak-bapak meneruskan narasi-narasi positif itu ke anak-anak kita gitu, mungkin dengan dongeng tengah malam gitu kan, sebelum bobo gitu kan. Iya. Apa yang harus ditanggapin dari Pak ingin Pak Bewok dari keresahan saya ini? Mungkin Gimana? aku dulu, Oke. aku keresahannya gini nih, akhirnya gini nih. Di keyakinanku adalah selalu ingat gitu ya, dulu waktu kita kuliah, zaman kita sekolah, itu digaungkan Indonesia paru-paru dunia. Yes. Indonesia macan Asia. Macan Asia. Wow. Aing mau gitu, enggak. Yang aku ingat kan kayak gitu ya kan. Oke. Sama di sebelumnya kan aku bahas cintailah produk Indonesia kan gitu. Yeah. Sampai di hari ini kalau kita mengaitkan yang pernah Pak Eng sampaikan soal Indonesia Emas 2030, 2045 sorry, Indonesia Emas 2045. Tadi masih dalam kerangka berpikir why-nya kenapa kita harus menjadi Indonesia Emas 2045 itu aku belum dapat jawabannya gitu loh. Why-nya gitu loh. Linknya di mana gitu? Linknya di mana ya? Sama urgensinya apa sih itu? Menurut aku gitu loh, Pak. Oke. Urgensinya apa sih kita harus jadi di Indonesia 2045 gitu kan? Yang dulu aja aku masih sekolah ya kan, Indonesia paru-paru dunia. Aku juga baru dengar pas udah sedewasa seperjalanan hidup ini gitu kan ya. Dan pas aku lihat datanya ternyata hutannya udah ya sudah tuh maksudnya udah nggak jadi hijau gitu loh ya kan ya. Satelitnya ini yang berbicara gitu loh, foto satelit Foto gitu kan. satelit berbicara. Terus aku jadi berpikirnya kayak Indonesia paru-paru dunia saat itu gitu kan. Saat itu. Sekarang kalau ngeliat data satelitnya aja udah begini, apa yang mau jadi paru-paru dunianya kan gitu kan. Makanya gitu loh. Masalah ketika narasi itu tidak ditekankan. Itu maksud aku. Ya, nggak ada perilaku yang mengarahkan narasi. Yes. Jadi sebenarnya narasinya terserah. Mau narasinya. Sebenarnya apapun itu ya. Oke, anggap kita ambil narasi yang kita keluarkan ke dunia adalah Indonesia ini paru-paru dunia. Ya udah buktinya mana gitu kan. Harusnya oke lah, mungkin sekarang buktinya lagi terbantahkan gitu kan. Harusnya kalau kita punya narasi itu, anggaplah kita ambil narasi itu. Ya harusnya kita sebagai masyarakat semua lini dong. Narasi itu. Iya, semuanya bergerak kan gitu kan. Betul. Kayak contohnya, sorry aku nambahin dikit ya. Ini aku lagi ambil contoh yang paling mudah gitu ya. Yang aku tahu di Cilacap ini sekali lagi aku bukan orang pemerintahan ya, jadi aku cuman ini ya, kita lagi ngomongin dialek tentang narasi yang kupikir di Cilacap ini juga ada narasinya gitu yang tadi yang pernah kita bahas. Saat ini kan Cilacap narasinya adalah Cilacap bercahaya maju besar. Dan ternyata tuh kalau aku lihat cerita penjelasannya, maju besar itu kan akronim inilah ya, kepanjangan, ada kepanjangannya itu loh. Akronim yang tadi dari mandiri, aman, nyaman, juara, unggul, berbudaya, berintegritas, sejahtera, adil dan merata. Nah, maksud aku kalau tadi aku pakai pola pikir ya, kenapa kita harus menjadi Cilacap bercahaya maju besar? Maka sebaiknya poin-poin ini kan menjadi jawaban dari pertanyaan kenapanya itu nggak sih gitu loh. Iya. Nah, ini konteksnya apapun narasinya ya, maksudnya kalau kita ngeliat Cilacap gitu kan, jadi bukan cuma soal ngerti Cilacap bercahaya maju besar nih, tapi maju besar itu apa sih gitu ya. Maka sebagai warga Cilacapnya juga mesti curious bahwa iya kan, kayak apa sih maju besar gitu kan. Paling nggak minimal itu dulu nggak sih, baru bertanya kenapa sih harus maju besar gitu kan, kayak yang di periode sebelumnya bangga bangun desa gitu lah. Jadi kalau secara pemaknaan sih aku juga udah dapet ya, wah bangga nih aku bangun desa nih. Makanya narasi yang ingin kita pegang ya. Kita pegang kan, kita berdua dari Jakarta, dari kota besar. Kita ke sini gitu kan. Kita pulang dengan bawa ilmu. Iya, dan gitu kan. Nah, makanya kalau sekarang fasenya adalah maju besar, tadi kita juga akhirnya perlu mengetahui nih nilai-nilai gitu. Ini dalam rangka konteks aku ini ya, kebayangnya adalah why-nya itu loh. Orang teman-teman ini kita ini bapak-bapak ini mesti minimal tahu untuk dirinya sendiri ya kan, tentang narasi kenapa kita harus kayak gitu kan. Baru kita ngomongin how to-nya apa nih ya gitu gak sih kalau apa ya gitu kan. Langsung masuk ini ya. Gimana tuh Pak? Oke, seperti biasa saya mau pakai teori dulu sedikit lah ya. Habis teori, lalu apa yang saya lakukan di sekolah, pengalaman pribadi. Oke, yang pertama dari teori why dulu nih.
Seingatku aku baca 2 buku. Penulisnya sama, Simon Sinek. Simon Sinek, oke. Simon Sinek. Ya, dia masih bikin podcast juga kalau nggak salah. Buku pertama yang saya baca adalah Start with Why. Pas banget tuh. Jadi dimulai dari mengapa. Cocok ya, saya Cocok ya. Yes. Ternyata kenapa kita rela berkorban itu berasal dari, kalau nggak salah ya, ini mohon koreksi juga, dari pola kerja otak kita. Pola kerja otak. Ya, jadi kalau di bukunya dijelasin otaknya dulu ada 3 lingkaran, lalu di sebelah beberapa halaman selanjutnya baru konsep berpikirnya. Jadi otaknya dulu apa, lalu konsep berpikirnya gimana. Siap. Yang pertama di dalam itu ada neocortex. Kemudian kalau nggak salah ya ada di luarnya ada prefrontal atau apa gitu. Yang mana ini menyebabkan kita berpikir harus melalui 3 tahapan. Yes. Gitu ya. Oke, Berpikirnya harus stepnya. melalui 3 tahapan. Contoh, ya gitu ya. Nanti boleh Pak Magang mungkin ingat. Nggak semua. Oh, nggak semua ya. Oke, aku agak lupa lah. Intinya gitu. Oke. Lanjut ke pertanyaan berpikirnya. Ya. Yang paling tengah, jadi ada 3 lingkaran. Ya. Yang paling tengah itu adalah mengapa. Ya. Lingkaran kedua di luar adalah bagaimana. Baru lingkaran yang ketiga apa. Nah, kita sangat gampang untuk membicarakan apa. Ya. Karena itu terjadi di otak kita sebagai sesuatu yang bisa dibahasakan. Misalnya, kamu lagi ngapain? Yes. Oh, lagi nyangkul nih, gitu kan? Ya. Terus apa yang kamu pakai? Cangkul. Jelas gitu. Untuk bagaimana butuh pemikiran lebih dalam. Yes. Gimana cara nyangkul? Iya kan? Bagaimana cara mencangkul? Ya mungkin kita harus jelasin bahwa posisi tangan harus begini, lalu posisi kaki harus begini dan begini begitu step by stepnya gitu. Terus. Tapi mengapa kamu mencangkul? Ya. Itu agak harus, ya, itu harus diem. Filosofis. Yes, Yes. Di dalam tadi itu ya. di dalam mencangkul itu, apakah dia hanya ingin mencangkul? Habis itu udah, kan enggak gitu kan? Nah, ternyata di buku itu dijelasin beberapa contoh perusahaan besar dalam hal ini yang membawa narasi yang kuat karena melibatkan mengapa. Contohnya Apple. Ya. Nah, narasinya apa? Kalau tahu? Lupa. Oh, lupa. Ada sih ya. Iya, ada. Ya, kita sebut merek nggak apa-apa ya? Iya, sebut aja siapa tahu dia. Soalnya ini buat penjelasan dari buku itu. Jadi Apple kalau di buku itu dijelasin narasinya adalah think difference. Ya. Think different, betul. Iya. Dia tadi tuh udah otak. Iya, Yang nonton circuit jebolan. Ya, padahal itu lagi kurang ya. Kapan di minum terus. Oke. Terus. Jadi think difference ini bukan sekedar apa, bukan sekedar bagaimana. Ini Iya. tentang mengapa. Tentang mengapa gitu loh. Jadi mungkin kalau teman-teman udah pakai lama ya Apple ya, aku kan baru pakai. Itu pun gara-gara baca buku itu. Nah, Jujur ya, gara-gara baca buku itu. itu bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Artinya dia mampu membawakan narasi kan untukku gitu loh. Iya. Yang tadinya aku tuh sebel gitu, mahal banget gitu kan. Buat apa gitu? Karena fokus ke apa? Iya, fokusnya ke apa? Buat apa? Buat apanya ya benar. Ya harga segitu HP 3 gitu ya. Apanya kita dapat 3 gitu. Tapi mengapanya kita nggak tahu. Iya benar. Ternyata setelah aku pakai ya ini pengalaman pribadiku, aku benar-benar berpikir berbeda dengan gadget yang memang dibuat untuk berpikir berbeda. Klop kita gitu. Iya, Iya nggak sih? sesuai dengan narasinya. Iya, Sesuai dengan narasinya. Paling tidak menyesuaikan dengan narasi itu. Justru Apple yang membuat narasi itu cocok karena dia tahu setiap orang punya cara berpikir yang berbeda. Ya. Emang sejatinya orang tuh pengen cluster ya. Masa? Salah satunya Cara perwujudannya cluster betul. Ya. Jadi bukan hanya tentang HP gitu. Bukan hanya tentang apa. Bukan Iya, sekedar iya. gadget. Tadi Iya. kan why-nya Itu itu karena kan. narasinya menyentuh gitu kan. Betul. Menyentuh, think Mau different. dilanjutin dulu nggak? Sebelum Oke. kita bawa cerita lagi. Boleh. Mungkin sekalian. Nah, dari titik aku membaca buku itu, aku merasa
sebagai guru nih, aku sambungin ke pengalaman. Sebagai guru waktu itu sedang ada proyek, bukan proyek siapa ya? Tugas. Semacam prioritas. Prioritas sekolahku itu mau jadi apa gitu. Ya, jadi mungkin saya sebut saja Adiwiyata. Buat yang tahu itu adalah proyek semacam membuat sekolahan hijau lah, simpelnya gitu. Tapi buat yang memang menjalani itu tuh bukan hanya hijau, tapi itu tuh narasinya kuat. Makanya ditaruh di dalam visi sekolah. Yang tadinya aku nggak peduli sama visi misi. Maksudnya ya udahlah itu dibaca aja nggak sih? Coba, iya nggak sih? Bener lagi. Visi misi dimanapun itu kayaknya ya udah visi gitu. Padahal harusnya visi misi itu menggambarkan ya narasi. Makanya nih aku langsung kontradiktif di situ. Artinya dari cara berpikir visi itu buat apa sih? Ternyata di dalam visi itu ada mengapa gitu. Iya, ada why-nya. Ada why. Bagaimananya ada di misi gitu. Ya, bagaimana di misi, how to-nya di misi. How to-nya di misi. Apanya ya yang kita lakukan, itemnya gitu banyak banget. Nah, berangkat dari situ, aku mulai sadar bahwa di umur mungkin ada fase umur juga untuk kita memahami mengapa. Jadi nggak serta merta anak-anak kita kasih mengapa terus jadi gitu. Iya, itu sangat sulit. Iya, sangat sulit. Artinya mulai dari apa dulu bahkan buang sampah di tempatnya dulu gitu. Nah, itu juga mulai aku tanamkan. Tapi ternyata bisa loh. Bisa menyentuh kenapanya tadi ini. Karena mungkin ya di Adiwiyata itu tadinya aku hanya mengerjakan tugas tadinya. Bikin ini, bikin itu, bikin ini, bikin itu. Setelah dua kali itu maksudnya itu kayak step by step gitu loh. Jadi step pertama tuh tingkat kabupaten, step kedua tingkat provinsi, step ketiga tingkat nasional. Nah, alhamdulillah sampai titik ini sekolahku yang dulu, yang kemarin itu sampai nasional. Alhamdulillah ya. Dan itu aku berangkat dari kabupaten. Alhamdulillah. Berarti step by stepnya step by stepnya aku melaluinya gitu. Dan ternyata itu malah mendarah daging gitu loh. Artinya, ya mungkin kalau orang bilang gampang dipengaruhi, nggak apa-apa. Tapi selama itu bagus, narasi yang dipercaya, dipercaya. Mungkin bagus, mungkin enggak, tapi dipercaya. Itu keren. Iya, itu akan mendrag manusia. Drag manusia. Sekarang poinnya adalah kapan si narasi ini bisa dimasukkan ke dalam pendidikan kita, gitu kan? Jadi kita harus nyambungin ke situ. Adiwiyata saya mulai dengan melakukan apa tadinya di tingkat kabupaten itu. Awalnya ya. Jadi buang sampah di tempatnya, kurangi sampah dan sebagainya. Sampai tingkat provinsi ini udah mulai mendarah ya, belum sampai mendaging. Mendarahnya dalam arti gini, ketika saya mau buang sampah saya inget bakau gitu loh. Mangrove. Bagaimana kalau plastik ini hanyut di kalen ya? Iya Pak, irigasi, terus dia sampai sungai, di sungai sampai ke laut, kemudian dia temangsang loh, nyangkut, tersangkut di bakau, yang mana di situ mungkin ada ikan sedang bertelur, yang akhirnya telurnya nggak jadi karena ada plastik itu gitu. Betul. Terus aku sampaikan narasi ini ke anak-anak gitu. Aku coba, kalau waktu itu ya, yang di level provinsi ini paling menyentuh aku secara pribadi dan paling bisa di luar biasakan ke anak-anak. Artinya di kelasku saat itu, aku yakin anak-anak yang di kelasku saat itu beberapa orang benar-benar mampu memahami mengapanya Adiwiyata gitu. Karena aku lanjutin, salah satunya yang satu anak ini di satu kelasku itu kan ada kegiatan kayak kita tuh harus jelasin ke sekolah lain gitu. Jadi Adiwiyata bukan cuma sekolahnya bagus, tapi anak-anaknya mampu nggak menjawab pertanyaan, kenapa abrasi itu berbahaya? Kenapa mangrove harus dijaga? Kenapa harus begini? Menjawab kenapa lo? Iya. Artinya nggak gampang kan? Itu substansial. Aku bawa satu anak ini duduk di forum, 4 kepala sekolah, beberapa guru, dia satu siswa sendiri gitu. Nah, konsep dari rapat itu adalah sekolah kami ingin mengajak sekolah lain untuk mengikuti Adiwiyata. Ya kita simpelnya gitu aja dulu. Dengan aku membawa ini, yang mana itu ideku sendiri sebenarnya, nggak ada kayak panduannya gitu. Itu ideku sendiri. Aku pengen bawa siswa
biar dia yang menjelaskan. Artinya aku merasa berhasil jika memang siswa yang bisa Yang bercerita berbicara. ya. Iya, berarti dia paham. Proof lah ya. Proof, lancar saya. Betul, betul. Semua pertanyaan kepala sekolah, semua pertanyaan guru dia bisa jawab. Anak ini nih ya, Iya. siswa ini. Yang paling aku ingat misalnya kayak sedotan gitu. Kenapa kita harus ngurangin sedotan gitu? Kayak sedotan itu kecil, tapi dia mirip ikan kecil. Dan dia bisa bikin mikroplastik ketika hancur gitu-gitu. Nah, dia udah keluar kata-kata sekeren itu gitu loh di forum itu tanpa grogi. Wow. Dan sekarang dia udah SMP, kebetulan kemarin mampir ke SD. Aha. Dia Jadi ranking 1 paralel. wih, Dan itu membanggakan sekali. bagi gitu kamu ya. bangga dong Pak. Bangga Ya banget. kan? Ya entah itu antara apakah hanya dari apa atau dari guru yang lain. Aha. Aku pikir membawa dia dalam satu forum seluar biasa itu salah satu step nggak sih? Ngasih experience. Experience. Ya bahkan bukan sekedar ngasih satu step, tapi itu tadi yang terkait dengan episode kita pertama. Narasi itu harusnya sejak anak kecil. Ya. Iya, tertanam di sini. Kita tanamkan ke anak-anak kita, Benar, gitu kan. Kita sebagai guru atau ya nih bapak-bapak lah, sebagai bapak Iya, gitu kan. iya, iya. Ya kita dongengkan lah anak-anak kita tentang kenapa sih sedotan nggak boleh banyak-banyak, Iya. gitu kan? Apa Iya. bahayanya, kenapa nantinya? Iya, narasi kenapa itu nantinya? seperti itu, gitu. Benar. Terkait Oke. kenapa ini gini. Lanjut. Itu juga yang aku jadi sedihkan gitu loh, kayak sekarang tuh sorry tuh saya di beberapa tempat tuh kelihatan way-nya untuk anak-anak menempuh pendidikan tuh mulai hilang gitu loh. Iya. Mulai nggak ngerti sekolah buat apa sih? Buat apa gitu sih kan. gitu kan? Ngapain Kenapa sih harus sekolah gitu kan? Nah itu juga hal yang gimana ya, kayak sekarang tuh aku mohon maaf banget ya, mungkin ini ada apa ya bilangnya, ada andil dari keadaan ekonomi kita gitu. Mungkin aja orang tuanya jadi sibuk cari uang gitu kan, akhirnya dia lupa ke anak-anaknya untuk menanamkan kenapa sih kamu harus sekolah gitu kan. Belum lagi ditambah yang ini aku agak kesel ya, banyak banget yang bilang sekolah itu scam. Ini itu scam gitu Oke. kan ya. Dan itu akhirnya diiyain beberapa anak-anak loh. Iya, kan Iya. dia nggak dapat uangnya. Iya. Sementara banyak di pelosok sana yang bapaknya rela anaknya diplastikin supaya anaknya bisa belajar gitu loh. Untuk apa? Untuk naik tingkat iya. tingkat sosialnya. Taraf Dia kehidupannya. pengen naikin taraf hidupnya dengan ya anaknya disuruh belajar, disuruh sekolah. Ya, Iya, cuma benar. menyakitkan gitu loh narasi seperti itu. Kenapa nggak narasi yang bagus yang kita anuin? Ya. Oke, itu narasi di level itulah ya, anak-anak ataupun tingkat sekolah kita. Tapi anggaplah gini, kita bicara ke yang luar nih, karena narasi kita kan harusnya narasi yang kita gaungkan keluar bahkan nantinya gitu loh. Dari narasi yang kecil kita tanamin ke anak-anak kita, sampai akhirnya nanti narasi-narasi ini dibawa dan kita jadikan apa ya, power kita, bargain power kita di luar negeri gitu loh. Jadi kalau aku ambil dari apa misalnya dari yang aku pelajarin itu kan tentang soft power ya, dari Josephnya, teman-teman boleh cari. Jadi itu dia kayaknya kalau nggak salah dia profesor di Harvard, saya ingatku ya. Itu kan memperkenalkan konsep soft power tadi. Jadi soft power itu gampangnya kemampuan sebuah negara itu yang mempengaruhi negara lain lah, punya bargaining power lah, gitu kan. Bukan dengan paksaan, bukan dengan uang, gitu kan. Tapi ya dengan daya tarik sains, ide gitu, value gitu kan. Nah dalam studinya si Josephnya itu sumber utama soft power itu ada 3, yaitu adalah ya budaya. Kita banyak budaya, perlu takut harusnya gitu kan. Harusnya kuat. Terus juga nilai politik, terus juga kebijakan luar negeri itu jadi nilainya dalam soft power itu kan. Yang terutama ketika ketiganya itu dianggap sah dan bermoral gitu untuk oleh dunia gitu, gampangannya seperti itu. Nah di era modern ini kan soft power ini benar-benar ditentukan oleh kontribusi negara nih, kontribusi suatu bangsa itu kan, masyarakat dalam sains, dalam teknologi itu kan, dalam produksi ide gitu loh. Nah itu kan apa ya, negara yang tidak menghasilkan pengetahuan itu gampangnya dia nggak punya bahasa untuk membentuk agenda globalnya gitu loh. Dia cuma merespon. Bahasanya ini cuma merespon. Pasif lah atau follower. Ya, jadi follower. Jadi follower ya. Yang menentukan gitu loh. Nah, sementara dengan narasi-narasi kita kalau kita perkuat itu sebenarnya kita punya banyak modal. Ya kan? Iya, gitu. Gitu lagi. Ya artinya kalau dalam pemikiran kritis ya menurutku gitu kan ya. Ya Indonesia juga jangan akhirnya menjadi apa ya, kalau bahasa kemarin tuh omon-omon ya. Aduh. Kayak yang mau bilang adalah
jangan cuma ngomong tok gitu nggak sih kalau kita di Jawa jargoni kan itu ya. Tapi ngomong penting nggak sih? Ngomong penting Pak. Penting. Ngomong penting Pak. Tapi dilakukan. Itu dilakukan. Iya tadi. Gitu ya. Yang ya itu tuh penjelasannya betul di situ. Di elaborasinya adalah tadi kenapa kita tadi ya kalau kamu bilang kenapa kita harus menjadi Indonesia Emas gitu loh. Itu lebih penting menurut aku loh ya kan akhirnya daripada kita menjadi Indonesia Emas gitu kan. Tapi nggak dapat esensinya gitu loh ya kan. Kalau aku pun ngeliatnya jadi kayak Indonesia masih kayak jadi suatu harapan loh, bukan suatu narasi. itu dia menurut aku malah Ya kan? kayak Pasti ke situ maksudnya Indonesia ekonomi gitu loh. Kalau kita ngeliat ekonomi dunia Indonesia Cilacap hari ini gitu kan ya, terus menjadi Indonesia Emas, kayak mikir kayak apa nih harga emasnya aja sendiri aja juga udah melambung segitu ya kan. Terus mau makan ya kan, UMR ini sekarang nih naik nih, bahkan ceritanya gitu ya kan. Tapi juga kan sebenarnya itu apa namanya berpengaruh juga sama harga-harga naik kayak gitu. Udah berapa bulan ini aku tanya istri, aku tanya harga ayam berapa sih sekilonya sekarang kayak gitu. Itu udah kayak 38.000 something gitu. Terus aku beli ayam crispy gitu di Cilacap kayak 5.000-an bang gitu kan mas, 5.000 ya kan. Kok bisa? Nggak maksudnya 5.000 kayak cuma segini doang Pak. Ayam 5.000 segini, ayam tepung gitu maksud aku loh yang ada di. Enggak, maksud aku yang kamu bilang adalah bener jangan sampai ya kan Indonesia masih cuma jadi apa omong kosong gitu kan ya. Iya, bahkan cuma jadi harapan. Nah, ini apa doang maksudnya bukan sesuatu yang diperjuangkan, bahkan akhirnya di apa ya dijawantahkan lah. Ya, diwujudkan kan gitu. Whatever ayam sekecil itu apa segala macam selama gitu kan ya. Apa namanya? Dia berhasil untuk memutar ekonomi bagi keluarganya dia sendiri minimal kayak gitu. Menurutku gitu ya kan. Ya karena dengan kayak gitu dia sebenarnya kalau misalnya ini kalau kamu bilang gini, tukang ayam walaupun jual ayam segitu tapi dia punya mimpi untuk bisa memberikan menghasilkan uang misalnya gitu ya untuk keluarganya supaya anaknya bisa sekolah gitu loh. Supaya anaknya bisa sekolah, supaya apa? Supaya bisa tadi memperbaiki ekonomi keluarganya, entah dia jadi entah dia bisa menjadi peternak ayam misalnya kayak gitu ya kan, itu kan akan lebih penting gitu loh daripada ya udah mas saya cuma jual ayam segini harganya mahal itu kayak nggak ada isinya gitu nggak sih, kayak menurut lo gitu loh ya kan. Jangan sampai di situ jangan sampai seperti itu aja gitu ya kan. Keresahannya di situ menurutku sih. Tapi gini, sebelum ke Pak M ya aku nambahin dulu. Jadi coba kita tarik langsung ke Indonesia ya saat ini terutama itu kan. Selama ini kalau kita sadarin ya harusnya punya overthinking ini juga nih bapak-bapak nih, paling udah di obrolan tengah malam gitu kan. Ya selama ini posisi Indonesia tuh lebih sering kayak pasar bebas. Ya kan? Negara non blok yang netral. Apalagi kaya sumber daya. Itu aja gitu loh. Narasinya. Iya, Indonesia hari ini. Kita negara besar, kita negara kaya sumber daya. Apa gitu? Maksudnya dengan kaya sumber daya itu eksploitasi aja bisa habis gitu apa atau gimana gitu kan? Apa konsepnya gitu loh. Bahkan negara muslim terbesar kan narasi. Iya kan sebenarnya gitu. Semuanya itu narasi apapun boleh. Yang penting jadikan positif dan yakinin. Dan ayo kita perjuangkan bersama-sama kan gitu harusnya ya. Jadi yang jadi pertanyaan tuh gini, ya narasi global apa nih yang lagi Indonesia tawarkan ke dunia gitu loh, yang bahkan bisa kita tekankan ke anak-anak kita gitu kan. Karena apa ya ngomongnya itu, apa ide besar yang bikin dunia ini bakal berkata Indonesia ini penting. Gitu loh. Ini aku langsung bisa jawab nih. Tanpa Indonesia itu bakal ada yang hilang gitu. Ya kalau jawabannya nggak jelas itu kan ya klaim negara besar ini jadi kayak tadi yang kita bilang di awal, secara internal aja. Kita selalu bilang negara besar itu ke dalam, bukan menggabungkannya keluar. Kita bicara nasionalis itu ke dalam, bukan keluar. Kayak misalnya ya kayak waktu pernah di episode lalu kita di mana masih transisi aku bahasa. Akhirnya ngomong kita jadi ada sepotong dua potong bahasa Inggris itu. Kayak gitu kadang suka disebut nggak nasionalis. Keminter. Kenapa itu ke dalam gitu loh? Nasionalisnya keluar dong. Benar. Padahal itu bukan nggak nasionalis dengan seperti itu. Jangan kayak gitu. Justru itu dengan kita bisa hal yang macam berarti anggap berbahasa asing gitu kan. Kita punya bargaining power buat keluar gitu loh. Kita bisa loh ngomong dengan bahasamu nggak cuma bahasa kita gitu kan. Atau misalnya analisnya gini, saya ngomong ngomong bahasa Inggris karena
yang kamu bisa itu cuma bahasa Inggris. Itu kan harusnya narasi yang bagus untuk keluar. Kita nggak mau bahasa Indonesia memang, tapi ketika kita ngomong sama orang luar, iya saya ngomong bahasa Inggris karena kamu cuma bisa ngomong bahasa Inggris. Kamu ngomong bahasa Inggris ya karena kamu cuma bisa bahasa Inggris, kamu nggak bisa bahasa saya. Maksudnya posisikan kita jadi lebih kuat secara bargain powernya gitu loh. Betul lah ya. Itu narasi simpel gitu kan. Nah tapi kembali ke pertanyaan itu tadi itu, narasi global apa nih yang sedang Indonesia tawarkan untuk dunia? Di sinilah kita agak kurang. Endingnya ini. Paling punya nih. Ini yang dari episode 1 saya tahan ya. Nah, boleh nih. Baru inilah inti dari yang pengen saya sampaikan bahwa apa narasi besar Indonesia. Great Indonesia nih. Oke, tadi Pak Bewa benar banget. Indonesia emas itu semacam harapan. Ya, kayak apa? Paru-paru dunia. Tanda tanya gitu ya. Nah. Oke. Sekarang menurut pengalaman saya di SD, yang mana tadi saya sudah katakan sampai provinsi, ketika kita mengapanya kuat, itu udah mendarah. Bahkan bisa mendaging ketika apa? Ketika kita konsisten. Jadi saya ambil kata-katanya Pak Magang ini, konsisten, persistence, itu penting ternyata untuk kita hidup dari mengapa yang kuat. Mengapa yang kuat? Why itu substansial gitu. Substansial. Makanya di bukunya Simon Sinek itu dijelasin ada 2 pekerja tukang bangunan. Ketika ditanya, yang pertama menjawab, kamu sedang ngapain gitu? Aku sedang menata bata gitu. Apa sih namanya? Ya itu lah ya, menata bata gitu ya. Terus pekerja kedua ditanya, kamu sedang ngapain? Aku sedang membangun rumah untuk ibadah. Gitu. Jadi mana kira-kira yang kerjanya lebih all out? Yang tadi, yang rumah ibadah. Yang kedua, dia tahu why-nya. Dia tahu why-nya. Nah, dari pertanyaan itu sampai aku cerita di tadi Adiwiyata Kabupaten, Adiwiyata Provinsi, yang terakhir itu Adiwiyata Nasional, dan itu paling berdarah-darah, paling berkeringat, paling menguras tenaga, tapi aku sangat-sangat bangga gitu, sama anak-anak. Jadi bukan sama diriku sendiri, tapi anak-anak yang luar biasa, teman-teman juga yang luar biasa. Di titik itu kita, kalau yang belum tahu ya, walaupun kita dapat penghargaan, itu tuh kita nggak ada dapat hadiah. Iya, kayak nggak ada uangnya lah, bahasa simpelnya gitu. Iya. Makasih Mas. Oke. Selamat sertifikat ya. Kita dapatnya 5M nih. Nah, artinya dari titik itu aja, kalau mungkin teman-teman yang di SD pasti relate. Di SD itu keuangan sangat mepet, apalagi yang siswanya sedikit. Ya. Itu untuk menghasilkan sebuah proyek yang sampai nasional itu nggak gampang, nggak murah. Oh ya bentar, ini konteksnya SD negeri ya teman-teman. SD negeri ya. Swasta yang gimana-gimana ya. SD negeri. Jadi kita harus ngirit, harus gimana gitu ya. Dengan jadi mungkin keterbatasan yang ada lah ya. Segala keterbatasan. Ya. Sampai aku pernah ditanya lah sama beberapa rekan gitu, mau ngapa sih? Gitu. Ya buat apa sih? Buat apa sih? Ya, lagi ngapa sih? Nggak ada uangnya, nggak ada apanya, pokoknya nggak ada apa-apanya lah, bahasa simpelnya gitu. Lahan kering lah ya. Aku pun nggak tahu, ya lahan kering mungkin ya. Aku pun nggak tahu apa yang kulakukan ini untuk apa yang secara real gitu, nggak ada gitu. Yang kelihatan itu apa gitu? Karena aku lagi nggak nyusun bata. Oke, masuk. Iya nggak sih? Nah, kalau ditanya membangun ide di kepalanya anak-anak. Sedangkan mereka mempertanyakan seberapa tinggi tembokmu gitu loh. Iya. Dia mempertanyakan bangunan jadinya. Bangunan jadinya. Gitu. Tidak mempertanyakan kenapa kamu bangun tembok. Iya. Gitu kan? Iya kan? Iya kan? Makanya nggak match di situ. Nggak match di situ, betul. Nah, akhirnya jawaban dari pertanyaan itu ternyata ada. Untuk apanya itu ada. Dan aku baru dapat juga setelah aku mendapatkan penghargaannya. Nah, ini yang aku bilang intinya. Aku nggak nyangka bahwa di dunia itu sedang ada 2 krisis utama, yaitu environment climate change dan sebagainya, dan yang kedua carbon storage. Dan yang diangkat Bagus Mulyadi ya. Iya. Diangkat sama Prof Bagus. Itu ya mungkin nanti bisa sharing-sharing ya. Cari videonya. Kalau yang belum nonton. Dan aku nonton yang podcastnya dia sama ada anak kecil tuh, siapa namanya ya? Itu bahasa Inggris. Wow, oke. Ya.
luar biasanya dia membicarakan sains gitu. Nah, kita kembali. Setelah mendapatkan penghargaan itu, ternyata ada semacam filantropi mungkin ya. Filantropi. NGO ya. Ya, itu dari Norwegia. Ya. Setelah aku buka, ternyata Norwegia ini kalau nggak salah dari semacam apa sih? Aku nggak terlalu paham banget, tapi kayak dia tuh pengen nyalurin dana untuk mengembangkan hutan. Ya. CSR. Ya. Oh, CSR ya? Yep. Ya mungkin bahasanya CSR itu. Lalu aku buka, dananya sekitar 52 juta. Dolar, dalam dolar itu berapa gitu, tapi dalam rupiahnya 52 juta. 52 juta ya. Oke. Adiwiyata nasional itu yang aku sampai di nasional itu, kalau ditanya modalnya berapa, modalnya cuma 20.000. Oke. 20.000 per siswa, beli tote bag. Udah, itu aja. Jadi aku jual tote bag, sekolah kita jual tote bag, harganya 20.000, dikumpulin satu sekolah, dan aku putar uang itu untuk kita bisa sampai nasional. Jadi nggak terlalu gede banget sebenarnya. Tapi kita bisa dapat 52 juta. Bahasa simpelnya gitu sebenarnya. Paham. Dan aku sebenarnya tahu dari 52 juta itu setelah dapat penghargaan. Artinya aku tidak mengejar penghargaan untuk dapat ini. Tetapi aku dapat ini dulu, baru ternyata ada bonusnya. Yang mana itu disalurkan ke sekolah-sekolah yang mencapai adiwiyata nasional. Adiwiyata provinsi nggak bisa ngambil gitu loh. Ya. Nah, tapi karena satu dan lain hal, akhirnya itu nggak aku terusin. Tapi intinya, kalau kita mau berprestasi, ada jalannya, ada impactnya. Tapi kalau kita mau nyari impactnya dulu, kayaknya kita nggak akan berprestasi deh. Oke. Ya. Berarti tujuannya adalah impactnya. Iya. Hah? Gimana? Iya kan? Ini adalah excellent dulu. Iya, kita akan berimpact. Nah, Impact nanti baru ya mungkin akan ada rezekinya dari situ. Mungkin ada, mungkin nggak, kita nggak tahu lah ya. Tapi setidaknya kita berusaha gitu. Itu aja sih. Tapi biar maksimal. Yang ditangkap sebenarnya gini. Poinnya adalah mengapa pentingnya dari adiwiyata tadi gitu loh. Poinnya carbon storage. Iya, jadi storage itu tadi. Dana 52 juta ini bukan untuk saya dan teman-teman, bukan, tapi dikasih ke sekolah, dipercayakan ke sekolah karena udah pasti nih sekolah yang udah sampai adiwiyata nasional itu pasti menghalalkan segala cara untuk menghijaukan bumi lagi. Iya. Nah, itu. Ya. Artinya 52 juta ini mungkin kita tanemin di hutan, menambah oksigen. Benar. Jadi kalau ditanya muridku sekarang, kamu ngapain kamu lagi ngapain gitu? Mereka nggak akan jawab lagi nanam tanaman. Lagi menyelamatkan bumi. Enggak. Oke. Lagi nambahin oksigen. Ya. Ya, setidaknya sampai bagaimana dulu, sampai bagaimana. Nanti ada beberapa anak yang bisa sampai ke mengapanya gitu. Tapi ya itu maksudnya itu narasi kecil yang dampaknya oke loh. Karena narasinya adalah kita penyumbang oksigen terbesar di dunia. Ya ayo kita wujudkan gitu loh. Jangan gak ada sama sekali. Sekarang kan hampir ya itulah maksudku sekarang narasinya mau kemana gitu loh. Padahal narasi itu yang menentukan kita bakal mau kemana. Ya contohnya tadi dengan Pak Eng dengan mengejar adiwiyata tadi kita oke lah kita nggak sebut adiwiyatanya, kita sebut penghijauannya gitu. Akhirnya kan tertanam lah di anak-anak yang ikut serta dalam proses itu kan, mengapa ini segitu pentingnya ya penghijauan ini gitu kan. Dan narasi-narasi kayak gitu diajarin dari kecil tuh sangat-sangat mantap gitu loh. Mudah-mudahan sih membekas ya. Membekas sampai selamanya gitu kan. Jadi hal yang terpatri di kepalanya gitu kan. Ya apalagi sebagai bapak-bapak ya. Apalagi bapak-bapak suka berdongeng. Iya kan. Anaknya ya kan. Dan muka-muka tukang cerita. Iya benar. Tapi ya begitulah kira-kira. Ada yang pertama nggak Pak Yowo? Sebenarnya aku ada cerita soal carbon trading itu cuma kayaknya nggak apa-apa deh, coba. Nggak apa-apa nih sekali lagi ya. Nggak tahu ini jadi narasi atau enggak, cuman dalam keyakinanku soal carbon storage ya tadi kayak gitu, sebenarnya sangat disayangkan gitu ya kalau sudut pandang yang lain dari 52 juta yang keluar ini sebenarnya itu adalah sebuah, aku mungkin bisa bilang bisnis. Oke.
Ini yang pengen aku bahas nih. Coba dari sisi bisnisnya gimana? Ya, karena konteksnya gini ya. Aku bekerja di perusahaan teknologi yang menyediakan solusi untuk memonitoring emisi yang keluar. Sudut pandangnya berarti perusahaan yang menghasilkan perusahaan energi yang menghasilkan emisi, dan ya secara teknologi kita salah satunya memprovide teknologi itu gitu ya, untuk bisa memantau emisi yang keluar. Ya artinya nggak cuma Indonesia gitu ya, jadi di luar negeri pun perusahaan energi juga pasti flow-nya kayak gini gitu kan. Dia menghasilkan energi pasti ada emisi yang keluar gitu. Maka kewajiban perusahaan ini, karena kan dicap sudah bahasanya tadi sudah merusak lingkungan, mengurangi oksigen, memperbanyak karbon. Maka isu global sekarang adalah carbon trading. Bentuknya apa? Bentuknya tadi perusahaan yang sudah mengeluarkan ini, sedangkan mengotori tadi bahasa apapun itu yang negatif tadi itu, maka dia berkewajiban untuk mengembalikan karbon yang sudah dirusak lah gitu kan. Berusaha untuk mengembalikan lah gitu. Nah, caranya adalah perusahaan punya dana CSR. Nah, ketemu nih di situ kan linknya, bahwa CSR ini keluar, kalau nggak keluar pasti dia akan negatif lah sentimennya bagi lingkungannya, bagi perizinan dan lain-lainnya gitu kan, akan berimpak pada operasional si perusahaan. Nah, akhirnya CSR ini harus keluar, dan CSR itu sudah ada aturannya. Kalau Indonesia sekian persen lah, itu cukup besar, dan itu tidak bisa intinya adalah aku mau bilang gini, itu ketika keluar dari perusahaan bukan kewajiban untuk dikembalikan lagi uangnya. Iya betul. Kayak hibah gitu ya. Iya. CSR seperti itu konsepnya gitu. Jadi ketika dia keluar sebesar itu, ya pasti akan jadi program segala macam gitu kan. Nah, yang tadi aku bilang itu adalah sebuah bisnis, bahwa akhirnya ada menjadi peluang ya kan bagi NGO ini memanfaatkan CSR itu kan gitu. Betul, setuju. Aku bilang gini ya, kenapa ini aku bahas di sini, karena ya aku percaya gitu ya, dalam keyakinanku narasi tentang penghijauan atau carbon storage dan tadi ya mengembalikan oksigen apa segala macam, aku sepakat di situ itu nilai yang baik gitu ya. Nah, cuman aku melihat ada celah ataupun peluang, dan yang sudah ada pemainnya tadi itu. Momen ini ternyata menjadi sebuah ladang gitu loh. Nah, maksudku adalah apa? Tendensi dari NGO ini, ya kan? Apakah pure untuk mengembalikan oksigen tadi ya kan, menciptakan ruang hijau lagi ya kan dari bumi yang sudah rusak tanda kutip. Itu loh tendensiku itu maksudku. Apakah pure di sini kan gitu ya kan? Pertanyaan kan berarti gini loh, Kenapa perusahaan ini kemudian mengusahakan CSR sebegitunya gitu? Nah, kan yang bisa jawab kan dianya sendiri, aku nggak bisa nembut gitu kan. Nah, tapi aku ngeliat secara itu adalah ini sebuah bisnis gitu loh ya. Di sisi NGO tadi ini gitu kan ya. Karena mungkin dijelasin dulu nih, NGO itu apa? Oh sorry, kalau tadi ada istilah filantropi, kan NGO itu kan di situ ya, maksudnya non government organization. Artinya ada yayasan yang bisa mengambil gitu. Iya, kayak gitu. Ada banyak ya bang. Oke, lanjut. Dan jujur, jujurnya gini, makanya aku ambil satu premis tadi, yang bisa ngambil itu tuh sekolah adiwiyata nasional. Itu dia, dengan pendidikan gitu. Kan mereka nggak serta-merta percaya sama apapun itu kan. Tapi kalau udah dapat nasional tadi sudah terbukti. Iya, betul. Soalnya beberapa cara untuk penghijauan tadi. Nah, makanya tadi aku bilang premis positif ya, konotasinya positif. Premis itu positif, ya kan, secara konotasinya. Ketika mereka memang mekanismenya berjalan sesuai prosedurnya dan tujuannya gitu. Why-nya itu lurus gitu tadi, menjawab kenapanya keadiwiyata dan semacam. Jadi kalau aku bilang kalau itu lurus ya alhamdulillah gitu. Betul. Masalahnya duit perusahaan yang keluar ini kan tadi aku bilang
tidak wajib untuk balik lagi ke sini kan, ke perusahaan gitu loh. Artinya Maka ketika sebuah perusahaan mengeluarkan dana CSR let's say 100 juta gitu. Dan itu dibagi, anggaplah bisa di 10 ataupun ya kan saya 100 juta gitu ya. Let's say 20 juta, tadi 52 juta. Ya berarti yang keluar adalah misalnya 500 juta misalnya. Berarti kan ada kayak 10 atau 10 filantropi ya kan yang dapat menerima CSR ini dan dibagikan ke sekolah di Beta. Ya kan? Nah, ya kan tuh 52 juta ini ketika lahir ketika keluar diterima tadi ya. Oh, yang buat program sekian. Yang ya udah lah gitu kan, yang buat. Nah, aku enggak tahu nih apakah ada gitu kan, aku kan enggak bisa bilang. Cuman tapi ini adalah sebuah bisnis dan CSR itu keluar tiap tahun gitu ya kan. Nangkap lah ya pokoknya. Emang kalau gitu. Nah, aku nggak ada masalah sekali lagi sama NGO filantropi ini, nggak ada masalah. Tadi selama memang kita menjaga kelurusan dari niatnya itu tadi loh. Menurutku gitu loh ya kan. Kenapa mengambil CSR ini? Kenapa carbon trading dan itu lurus gitu loh. Menurutku gitu itu akan lebih baik. Karena tadi mendukung narasi yang sedang lagi kita bangun ini gitu, itulah aku bilang loh. Iya, maksudnya gitu ya. Jadi aku memahami dalam upaya segala macam ini kan pasti ada effort. Effortnya ini udah didanai lah oleh CSR ini, it's okay gitu. Jadi aku bilang kita mesti aware loh soal narasi ini, jangan sampai program ini kosong gitu loh. Ya cuma formalitas ngeluarin 52 juta habis itu tidak termanage loh Pak ya kan. Selesai. Yang lebih baik kan akhirnya continuity-nya itu loh Pak, sustainability-nya itu loh. Itulah kalau yang Atta bilang sebagai pentingnya narasi yang kuat gitu. Itu yang aku bilang. Drive kita ngapa-ngapain. Anggaplah gini, kayak misalnya kita ambil narasi kalau Indonesia adalah paru-paru dunia. Kalau kita semua mempercayai itu secara politik dan kuat dan sama-sama kita melakukan mewujudkan dari narasi itu. Ya harusnya foto satelitnya bisa berubah. Iya benar, jadi hijau lagi lah gitu kan. Narasi itu kuat kita pegang. Ya akhirnya kan terwujud di perilaku gitu loh. Betul. Nah itu dia. Itulah kontrol. Lebih penting di situ. Pentingnya narasi gitu. Pentingnya narasi. Ya kembali ke konteks kita, bahkan narasi bangsa ini kita mau untuk arahnya mau kemana gitu kan. Dari mana mau ditambahin lagi nggak? Mau ditambahin? Akan masuk yang selanjutnya untuk episode 3. Oke, ini ending ceritaku aja sih. Jadi tadi sampai di episode itu nggak jadi tak ambil. Oke. Karena something dan Lalu ya mungkin teman-teman yang belum tahu per kemarin 1 Januari itu aku udah pindah sekolah. Nah, yang pengen aku ceritain adalah kenapa narasi ini penting. Kalau bisa waktu itu aku ambil sekolah kami ambil lalu kami tanam gitu ya. Ternyata narasi itu nggak cukup kuat tertanam gitu. Artinya mungkin hanya diriku sendiri atau beberapa anak-anak gitu. Kan. Dan menurutku waktu itu it's okay. Karena narasi butuh dibangun kan, bertahun-tahun kan. Mungkin dalam semalam. Itu kebetulan 4 tahun untuk mencapai itu. Nah, pertanyaanku, kalau dana ini diambil, kemudian aku misalnya waktu itu mutasi keluar gitu. Lalu bagaimana? Apakah 52-nya bisa jadi 50 atau 49? Kita nggak pernah tahu. Kalau mungkin aku di situ mungkin jadi 53, 54 gitu. Artinya bahkan kalau jam kerjaku sampai jam 4, aku mau ngechat sekolah ini sampai jam 6. Aku mau tetap macul sampai jam 5 gitu. Itu hampir setiap hari sama anak-anak gitu. Nah, akhirnya aku pindah dengan hanya meninggalkan narasi. Jadi narasi di kelasku, Bapak cuma pesan 2 lah, tambah sama kurang. Ini mudah-mudahan selalu diingat sama anak-anak. Tambah sama kurang, dah itu aja. Adalah tambahin tanaman, kurangin sampah. Dalam sekali ya. Jangan dibalik. Tambahin sampah. Jangan dibalik. Narasi itu berkembang dan berkembang. Iya, karena aku mau ninggalin penghargaan ya paling dipajang, tapi kalau narasi aku yakin akan berkembang. Itu maksudku betapa pentingnya bapak-bapak ini, kita nih sama bapak-bapak kasih narasi positif buat anak-anak kita gitu loh. Oke lah, mungkin kita secara kebangsaan sekarang kita lagi kurang narasi kita gitu kan. Bagian power kita di luar kurang, terutama untuk masalah soft power tadi ya. Karena kita nggak bawa apa nih terkait sains. Karena sains itu sekarang udah jadi kurensi gitu.
untuk kita bisa kemana-mana gitu kan ya. Oke lah sekarang kita kurang, tapi kan kita masih bisa kejar Indonesia emas loh. Iya. Bisa Bang. 2045 kan. Masih bisa ya. Satu narasikan ke anak-anak kita gitu. Benar. Yep. Jadi gini, yang pengen kita tutup dari episode yang part 2 ini ya, dari masalah kita tuh sebagai bangsa mulai kekurangan narasi bangsa. Ya, negara besar tuh bukan yang penduduknya banyak, bukan yang sumber daya alamnya banyak, bukan. Nyatanya Singapura gak banyak. Iya. Bisa besar. Bisa besar. Benar. Bisa dilihat besar oleh dunia, bisa diperhitungkan. Seharusnya kita pun dengan seperti tadi kita singgung, kita nggak kalah budaya kita banyak, tapi narasi budaya kita kurang keluar. Kita punya banyak sistem-sistem yang apa ya istilahnya itu dipakai dan berkembang di bangsa kita gitu kan, di tatanan masyarakat kita, tapi kita mungkin kurang berani menarasikan itu dengan bahasa-bahasa yang sesuai gitu untuk sains dunia gitu loh. Jadi apa ya, bahkan bukan yang wilayahnya luas negara yang besar itu gitu kan. Jadi negara besar itu adalah yang apa ya namanya itu, negara yang idenya itu dibutuhkan di luar gitu kan. Jadi ide-ide yang dibutuhkan, pengetahuan yang jadi rujukan gitu kan. Dan ketika aksennya itu dirasakan sama dunia gitu loh, ya kan. Dan itu ya hanya mungkin kalau sebuah bangsa itu tahu cerita apa yang sedang dia bangun. Kira-kira seperti itulah kesimpulan kita di part yang kedua ini. Dan ini tungguin aja, kita akan lanjut ke part yang ketiga nantinya. Karena masih cukup panjang dan saya yakin banyak bapak-bapak yang resah dengan ini gitu. Dan harusnya marilah kita mulai mendongeng buat anak-anak kita. Anak-anak itu kan bisa dibangun dari sesimpel cerita gitu loh. Jadi yang seperti biasa gitu aja. Tunggu terus bersama kami di Bapak-Bapak Live. Kalau ada yang mau curhat tentang masalah yang sedang dibicarakan, boleh curhat di komentar. Ada yang mau nambahin, mau ngasih masukan, boleh banget curhat-curhat di komentar. Kita akan diskusi di sana. Dan pokoknya sekali lagi terus tunggu bersama kami di Bapak-Bapak Live, karena obrolan Bapak bukan basa-basi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.